Memperkenalkan diri, nama saya George Rexy Sandi Pratama, NIM 19 12 139 dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi. Pada saat ini saya akan menampilkan hasil laporan dari mata kuliah Software Project dengan judul yang saya ambil yaitu Sistem Pendukung Keputusan, Rekomendasi Pilihan Handphone Gaming Android di kelas menengah dengan metode Analytical Hierarchy Process atau metode AHP dengan studi kasus komunitas gamer Inkubo Kutim Gaming. Di sini framework yang saya gunakan yaitu CodeIgniter. Dan ini merupakan tampilan awal nanti ketika menggunakan CodeIgniter-nya. Sebelum itu saya akan memperlihatkan isi database yang telah saya buat. Nah, ini merupakan database dari aplikasi saya. Di sini ada 5 tabel, ada admin, alternatif, kriteria, pembobotan, dan subkriteria. Di sini isi dari tabel admin ada isinya dari ID, username, dan password. Lalu di tabel alternatif di sini nanti ada ID alternatif, kode alternatif, nama alternatif, chipset, harga, baterai, RAM, dan ROM. Jadi semua nanti data-data yang diisi dalam alternatif akan tersimpan di tabel alternatif di database ini. Kemudian dari tabel kriteria, isi dari tabelnya yaitu ada ID kriteria, kode kriteria, nama kriteria, dan bobot kriteria. Kemudian dari tabel pembobotan, di sini ada ID pembobotan, ID alternatif, ID kriteria, dan bobot pembobotan. Lalu tabel yang terakhir yaitu ada subkriteria yang isinya ada ID subkriteria, nama kriteria, dan nama subkriteria. Nah, ini merupakan tampilan codingnya yang berupa controller yang dari admin. Di sini saya menggabungkan semua metode-metodenya yang nanti ada isi dari kriteria, subkriteria, alternatif, dan pembobotan. Ini tampilan dari loginnya, codingan dari login. Kemudian tampilan codingan dari kriteria. Setelah dari kriteria, nanti akan disajikan tampilan dari subkriteria dan tampilan codingnya seperti ini. Isi-isinya itu tentang CRUD-nya nanti. Setelah dari subkriteria akan menampilkan alternatif. Ini merupakan tampilan untuk CRUD-nya nanti di saat pengaplikasian. Setelah dari alternatif, nanti akan muncul perankingan. Perankingan ini merupakan isi dari untuk mengisi nilai-nilai
yang telah dihitung melalui Microsoft Excel. Setelah itu akan mendapatkan hasil untuk CI. Kodenya kurang lebih seperti ini. Setelah itu saya akan menampilkan perhitungan AHP saya yang ada di Excel. Di sini pemilihan handphone gaming Android terbaik kelas menengahnya yang terpilih pertama dari kriterianya ada chipset, harga, ROM, baterai, dan RAM. Sedangkan pilihan alternatif dari handphonenya sendiri yaitu ada Infinix 11 Pro, Xiaomi Poco X3 Pro, Oppo Reno 6, Samsung A52s, dan Realme 9 Pro. Untuk mendapatkan matriks perbandingan kriteria ini didapatkan dengan kuesioner nilai perbandingan kriteria per kriteria. Semisal chipset banding harga dapatnya berapa, chipset dibandingkan baterai mendingan mana, chipset dengan RAM mendingan mana, dan chipset dengan ROM mendingan mana, hingga seterusnya. Total ini didapatkan dari penjumlahan per kriteria. Chipset 1 ditambah 0,33 tambah 3 tambah 0,2 tambah 0,33 hingga mendapatkan hasil 4,867 hingga kriteria seterusnya. Lalu setelah mencari total nilai dari kriteria, selanjutnya akan mencari nilai eigen. Nilai eigen diperoleh dari nilai per kriteria dibagi total dari kriteria. Semisal di sini 0,205 didapatkan dari 1 dibagi 4,867. 0,68 didapatkan dari 0,33 dibagi 4,867 hingga seterusnya. Sehingga nanti total eigennya akan dijumlahkan 0,205 ditambah 293 ditambah 0133 tambah 0,33 ditambah 396 didapatkan hasil 1340 hingga seterusnya. Kemudian mencari nilai rata-rata, yaitu nilai total tadi, total kriteria dibagi 5, hasilnya rata-rata ini. Hingga rata-rata itu harus memiliki nilai 1. Jika dibawa ke persen maka berarti 100%. Kemudian untuk mencari nilai lambdanya untuk masuk perhitungan AHP yaitu dengan rumus CI sama dengan lambda max dikurang N atau nilai jumlah kriterianya. Di sini karena ada 5 berarti nanti dikurang 5 dibagi N dikurang 1. Nah, untuk mencari nilai lambdanya menggunakan rumus total kriteria dikali rata-rata ditambah intinya jumlah kriteria ini di masing-masing ditambahkan nanti nilai rata-ratanya sehingga didapatkan nilai lambdanya 5,919. Lalu melakukan perumusan CI-nya 5,919 dikurang 5 dibagi 5 dikurang 1 didapatkan hasil 0,230. Lalu setelah mendapatkan nilai lambda, di sini kita akan menentukan apakah nilai tersebut konsisten atau tidak. Jika tidak konsisten atau nilainya di atas lebih dari 1, maka ada kemungkinan perhitungan yang salah. Oleh itu, untuk mencari nilai perhitungan konsistennya
menggunakan rumus CR sama dengan nilai CI dibagi nilai CR. Nilai CI-nya tadi 0,230, dilihat dari sini nilai dibagi nilai CR-nya. Karena tadi jumlah kriteria saya ada 5, jadi 0,230 dibagi 1,12, hasil CR-nya adalah 0,205. Jadi nilai tersebut konsisten. Lalu nilai matriks ini, nilai CR-nya ini sudah mutlak dan tidak bisa diubah, sehingga mendapatkan nilai yang konsisten. Begitu pula dengan pencarian nilai matriks perbandingan alternatif dari masing-masing nilai handphone. Caranya pun cukup sama dengan mencari perbandingan kriteria tadi. Hanya saja di sini merupakan isi dari kriteria, sedangkan di sini alternatif. Jadi jadi kriteria banding alternatif. Di sini ada kriteria chipset dengan alternatif jenis-jenis handphonenya. Ada chipset, harga, baterai, RAM, dan ROM. Sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang mengenai judul saya. Di sini karena zaman yang sudah berkembang dan banyaknya perubahan terutama saat ini di bidang teknologi komunikasi, salah satu teknologi yang paling berkembang yaitu handphone. Handphone juga saat ini banyak fungsinya, dan dulu juga memiliki beberapa fungsi dan fungsinya tidak sebanyak saat ini. Lalu salah satu jenis handphone yang paling banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yaitu dengan menggunakan sistem operasi Android. Jadi jenis-jenis handphone Android untuk masyarakat kelas menengah pasti kebanyakan menggunakan handphone Android. Dengan banyaknya handphone Android yang ditawarkan, pasti membuat beberapa masyarakat kebingungan untuk memilih jenis handphone yang sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi sekarang banyaknya game-game MOBA gratis yang muncul, membuat kalangan anak-anak muda bahkan orang dewasa harus memilih jenis handphone yang baik. Dari sekian banyaknya masyarakat yang senang bermain game, maka brand-brand teknologi handphone Android pun berlomba-lomba menciptakan handphone Android yang cocok untuk bermain game. Tidak hanya menciptakan handphone game yang berkelas, brand-brand handphone Android pun memberikan fasilitas handphone dengan spesifikasi handphone yang sangat direkomendasikan untuk bermain game. Tapi di sini kebanyakan orang memilih handphone gaming yang tidak sesuai dengan kebutuhan gamenya, karena mungkin faktor dari harganya yang ditawarkan terlalu murah tapi tidak sesuai dengan game yang dimainkan. Kemudian sistem pendukung keputusan yang saya pilih di sini yaitu dengan metode analytical hierarchy process atau AHP. Karena menurut saya dengan metode AHP dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks untuk mendapatkan nilai bobot dari kriteria dan alternatif yang sesuai sehingga diperoleh hasil akhir dengan nilai bobot tertinggi. Metode AHP juga diharapkan mampu untuk memilih jenis rekomendasi spesifikasi handphone Android yang sesuai. Perumusan masalah yang saya ambil di sini ada 3. Yang pertama, pemilihan tipe handphone Android yang baik sesuai dengan kebutuhan pribadi. Masalah kedua, memahami jenis spesifikasi yang cocok untuk handphone game Android saat ini, mulai dari pemilihan prosesor atau chipset, RAM, memori ROM, baterai, layar, dan harga. Masalah ketiga, memahami prosesor handphone gaming dengan memilih skor Antutu handphone 400 ribuan hingga 500 ribuan sesuai kebutuhan gaming yang dimainkan. Lalu harapan saya yang dapat dibangun dari latar belakang ini yaitu
berupa manfaat yang pertama, membantu masyarakat khususnya menengah ke bawah pengguna handphone Android yang menyukai game dalam mengetahui rekomendasi pilihan jenis spesifikasi handphone gaming Android yang sesuai dengan kebutuhan gamingnya. Manfaat yang kedua, meningkatkan informasi dalam pemilihan handphone Android dan sebagai alat bantu dalam menentukan jenis handphone Android sesuai kebutuhan. Yang ketiga, manfaat ketiga ini diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis sebagai referensi untuk pembangunan dan pengukuran sistem serta sebagai pemilihan dalam pendukung keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Dan manfaat yang terakhir diharapkan mendatangkan manfaat bagi peneliti untuk dapat lebih memahami cara merancang dan membuat sistem pendukung keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Lalu kita masuk ke aplikasiannya untuk CRUD. Nah, ini tampilan awal yang sudah kita bisa langsung login. Di sini ada tampilan dashboard yang awal. Yang pertama kita langsung masuk ke kriteria. Nah, ini tadi nilai kriteria yang kita bahas di Excel. Bobot kriteria yang kita dapatkan dari chipset 0,27. Nih, 0,268. Jadi saya bulatkan menjadi 0,27. Harga 0,12, 0,119, baterai 0,37, RAM 0,07, ROM 0,17. Jika saya ingin menambahkan salah satu kriteria, saya tinggal menambahkan nilai kode kriterianya C6, nama kriterianya semisal bebas, bobot kriterianya semisal saya dapatkan 0,16. Maka kriteria tadi akan menambah di bawah ini. Karena yang terpilih kriterianya ada 5, jadi saya hanya membutuhkan 5 dulu. Ini kalau kita ingin mengganti nilai bobot kriterianya, kita bisa mengganti semisal dengan 0,9. Maka nilai bobotnya akan terganti menjadi 0,19 dari 0,16 tadi. Kemudian kita hapus. Maka datanya tadi sudah kembali ke seperti yang awal, yaitu dengan nama kriteria chipset, harga, baterai, RAM, dan ROM. Sesudah kita melakukan CRUD di kriteria, kita selanjutnya masuk ke subkriteria. Subkriteria ini berisi penjelasan tentang bagian-bagian dari kriteria. Tadi dari kriteria chipset berisi ada chipset, dan chipset itu terbagi ada beberapa. Sedangkan untuk di Android yang kelas menengah, rata-rata chipset yang digunakan yaitu MediaTek Helio, Snapdragon, dan Dimensity. Sedangkan harga yang ditawarkan di kelas menengah 3,5 juta hingga 5 juta ke atas. Lalu baterai yang ditawarkan rata-rata ada di bawah 5000 mAh hingga di atas 5000 mAh. Lalu RAM ada 4 GB dan 6 GB, dan ada juga yang 8 GB, sedangkan ROM 128 GB dan 256 GB. Sini saya akan melakukan CRUD di bagian dari subkriteria. Sini saya semisal saya ingin menambahkan RAM, dengan keterangannya dia ada tambahan 12 GB. Maka RAM tersebut akan tertampil di sini. Kemudian saya ingin menambahkan lagi ROM.
ROM terbesar biasanya 512 GB, maka hasilnya juga akan tertampilkan di sini. Karena untuk di kelas menengah rata-rata RAM yang ditampilkan yaitu 4, 6 hingga 8. Jadi saya akan melakukan penghapusan atau model dari delete dari RAM 12 GB. Jadi RAM tadi sudah terhapus. Sini ada bagian ROM 512-nya kita edit. Kita tambahkan keterangannya gigabyte. Nah, sudah tertampil. Setelah itu kita akan masuk ke bagian alternatif atau jenis-jenis handphone yang terpilih. Di sini saya sudah memasukkan beberapa alternatif jenis handphonenya. Karena ini sudah sesuai dengan perhitungan, kemungkinan salah satu saya akan hapus, kemudian saya tambahkan kembali sebagai pembuktian dari CRUD dari tabel alternatif ini. Saya hapus Oppo Reno-nya ini, maka salah satu alternatif sudah hilang, yaitu dari Oppo Reno 6. Kemudian saya menambahkan dengan kode alternatif A5 dengan nama alternatif tadi Oppo Reno 6 dengan chipset Dimensity 900 dengan harga Rp6.800.000 dengan baterai 4300 mAh, kemudian RAM 8GB dan ROM-nya 256GB. Saya tambahkan, maka alternatif sudah berhasil ditambahkan. Semisal saya ingin mengedit di bagian harga, saya ubah di harga 6.500.000. Saya ubah, maka hasilnya akan berubah. Jadi dari 6.800.000 menjadi 6.500.000. Kemudian kita masuk ke bagian perankingan. Di bagian perankingan ini hasil alternatif nilai-nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan di AHP tadi. Di bagian Infinix, di bagian chipset didapatkan nilainya 0,65, sehingga saya membulatkan menjadi 0,070, sehingga ditampilkan tertulis 0,07. Kemudian dari alternatif di bagian kriteria harga, Infinix mendapatkan nilai 0,40, sehingga saya masukkan 0,4. Di bagian baterai, di sini nilainya 0,27, sedangkan di AHP di Excel-nya Infinix 0,267. Saya melakukan pembulatan yaitu 0,27. Di bagian RAM, hasilnya Infinix tidak diperoleh 0,23. Saya melakukan pembulatan menjadi 0,22. Sedangkan di bagian ROM didapat 1,01 dan saya melakukan pembulatan 0,1. Di sini karena bagian dari Oppo Reno masih 0, saya melakukan memasukkan nilainya. Dari nilai chipset dari Oppo didapatkan 0,95, sehingga saya melakukan pembulatan berarti 0,1. Kemudian di harga, di bagian Oppo diperoleh nilai 0,61,
berarti 0,6. Kemudian baterai dari Oppo mendapatkan nilai rata-ratanya 0,59, sehingga diperoleh pembulatannya yaitu 0,6. Di bagian RAM, nilai Oppo mendapatkan nilai 121, pembulatannya berarti 1,2. Di bagian ROM, nilai Oppo mendapatkan nilai rata-rata 0,40, sehingga ditulis 0,40. Kalau kita tambahkan, nah pada bagian perankingan ini melakukan hasil perhitungan yang nantinya akan tampil di hasil akhir. Ini merupakan hasil akhirnya. Jadi di sini ada di bagian baterai, Oppo mendapatkan 0,06. Saya ubah dulu 0,06. Sehingga di sini mendapatkan hasil perankingan yang mendapatkan hasil nilai pertama yaitu dari Xiaomi Poco X3 Pro dengan nilai 0,314. Di perankingan kedua yaitu Infinix 11 Pro dengan hasil 0,99 dengan nilai. Kemudian dari perankingan nomor 3 yaitu Realme 9 Pro dengan 0198, dan perankingan keempat yaitu ada Samsung A52s dengan nilai 0,161. Kemudian ranking terakhir yaitu ada Oppo Reno 6 dengan nilai 0,132. Ini merupakan hasil akhir dari perhitungan tadi. Untuk pencocokan di Excel-nya, di sini tadi nilai tertinggi yaitu Xiaomi yaitu 0,313. Di sini 314 karena di aplikasi ini saya melakukan pembulatan sehingga hasil yang diperoleh ada kurang lebihnya. Meskipun tidak sesuai tapi sudah hampir mirip. Dan nilai terakhir tadi yaitu Oppo Reno 6 dengan nilai 0,132 di Excel mendapatkan hasil 0,133. Dan ini merupakan pembuktian dari hasil dari perankingan alternatif tadi. Kurang lebih seperti itu hasil laporan saya mengenai judul saya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pilihan Handphone Gaming Android di Kelas Menengah dengan metode Analytical Hierarchy Process. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.